Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Assalamualaikum ya jamaah. Jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren di rumah, ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad di acara podcast Islamku Keren. Islamku indah, Islamku damai, Islamku keren. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hijrah ya, Bu ya. Ini tema yang baru buat kita. Sebenarnya yang bukan baru ya, karena ada yang tema yang sebelumnya mengenai hijrah itu dibawakan oleh yang perempuan ya. Ya, teman-teman hijrah kita. Di sini kita lebih kepada hijrah secara apa ya? Ya benar pindah secara jasmani. Makanya kita mengundang langsung di sini. Ya. Tamu kita ya. Tapi sebelum kita masuk ke tamu kita yang hadir pada saat ini, mungkin kita perlu jelaskan sedikit apa itu hijrah. Hijrah itu kan kalau dari segi bahasa artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perpindahan itu kan tidak hanya bisa bersifat secara fisik ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu kota ke kota yang lain, atau juga bisa dalam artian yang sekarang lagi populer tuh hijrah dari segi keyakinan, dari segi agama, rohani dan sebagainya. Menjadi dari akhlak kita yang sekarang menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Betul. Gitu salah satunya. Intinya seperti itu. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk hal yang lebih baik. Ya, itu menuju kebaikan pastinya. Betul, kan. Betul. Nah, baik, bagusnya kita perkenalkan aja nih. Tuh, langsung kita perkenalkan aja. Tamu kita sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sobat keren yang di rumah penasaran ini kan, orang siapa ini? Tamu kita sekarang ini dari berbeda mana? Dengan kita. Ya. Dari wajah, dari ini juga beda sekali kan. Nah, ini nih teman kita di sini, bisa kenalkan mungkin namanya? Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Perkenalkan saya dengan Malik Arslan Ahmad. Saya berasal dari Pakistan dan pindah ke Indonesia di tahun 2013. 2013. Ya. Malik ini pada saat ini yang kita dengar itu mempunyai usaha gitu ya. Ini seorang bisnismen sukses ini di bidang usahanya? Kita di karpet ya. Karpet. 2013 pertama ke Indonesia, berarti sudah sekitar 10 tahun lebih. Ke 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih berarti di sini ya, di Indonesia. 2013 ya, pertama kali. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Maaf, 7 tahun. Dalam apakah sebelum 2013 itu pernah main dulu ke Indonesia bagaimana? Jadi waktu itu selesai senior high school di Pakistan, terus ada keinginan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi waktu pertama kali saya naik pesawat itu menuju ke Indonesia. Karena bapaknya kan sudah ada di sini. Jadi saya kesini tahun 2011. 2011 awalnya tuh. Iya, pertama kali itu masih ingat tanggalnya 10 Juni. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Berkesan berarti. Perjalanan yang luar biasa bagi saya. Karena pertama kalinya naik pesawat dan ke luar negeri. Jadi dalam pikiran tuh, wah ini perjalanan yang hebat. Itu usia berapa tahun? Waktu itu usia saya sekitar 15 tahun. 15 tahun. Destinasinya waktu itu ke Indonesia, ke mana? Langsung ke Jakarta. Ke Jakarta. Karena bapak kan settle di Jakarta. Usahanya juga di Jakarta kita. Jadi langsung ke Jakarta. Terus tinggal di Indonesia sekitar 2 bulan. Tapi jalan-jalan aja. Udah kemana aja? Waktu itu gak kepikir saya bisa balik di sini dengan
kayak permanen gitu. Oke. Nggak ada kepikiran sama sekali. Iya. Saya bisa balik ke Indonesia dengan permanen dan bisa tinggal di Indonesia gitu. Nah, yang kemudian bisa jelasin sedikit mungkin Malik ini backgroundnya dulu apa ya, pendidikannya, kemudian alasan utama juga kenapa kemudian datang ke Indonesia itu apa sih gitu? Jadi waktu saya masih anak kecil, cita-citanya jadi pengacara. Oke. Besar. Tapi waktu itu bapak sering bilang jangan jadi pengacara deh kamu, karena waktu itu komunitas-komunitas pengacara di Pakistan lagi benar-benar kacau gitu. Mereka sering demo dan image mereka terhadap masyarakat juga nggak baik. Cuman saya suka dengan caranya gitu. Jadi kayak punya cita-cita jadi pengacara gitu. Sebetulnya sih alasan pertama bisa membantu orang. Tapi itu hanya cita-cita waktu masih kecil. Karena begitu kita dewasa cita-cita berubah. Iya, memang seperti lebih itu sih. Lebih ke realita gitu. Iya. Udah gitu selesai senior high school ke Indonesia jalan-jalan, balik lagi ke Pakistan, ambil kuliah dasar di situ 2 tahun. Nah baru lagi mikir mau ambil universitas yang mana, mau ambil jurusan apa, tiba-tiba nerima telepon dari ayahnya. Kamu mau ke Indonesia nggak? Kaget saya. Ini kok tiba-tiba bapak bisa nanya gitu? Ya kalau kamu mau lanjutin kuliah di sini, boleh juga tuh. Baik Pak, saya minta waktu untuk memikirkan. Nanti kalau ada keputusan saya kasih tahu. Saya mikir-mikir, cerita sama teman-teman sih pada bilang janganlah Malik, kamu kesana, di sini aja lebih seru. Karena teman-teman kita kan maunya bersama. Akhirnya saya bicara sama keluarga, sama ibu, sama adik-adik. Ya, jadi ada keputusan ke Indonesia. Nah, begitu ke Indonesia, belajar dulu kan bahasa Indonesianya, terus ambil beberapa kursus gitu. Sekitar 1-2 tahun di sini itu belajar bahasa Indonesia, ambil kursus bisnis gitu. Terus belajar usaha juga sama bapak, sama saudara-saudara. Teman-teman pasti terkejut dengarnya, di sini kita sekitar 200 anggota keluarga di Indonesia. Di Indonesia. Masya Allah. Jadi begitu banyak teman-teman, jadi waktu kesini tuh nggak asing gitu. Nggak aneh gitu ya. Keluarga semua. Keluarga semua. Jadi masuk rumah A keluarga, rumah B keluarga juga. Dan makanan-makanan juga makanan mereka masak sendiri kan. Jadi nggak begitu sulit gitu. Nah, habis itu saya ada keputusan mau ambil kuliah. Waktu itu saya mikir-mikir, ngomong sama om saya juga kebetulan pengacara juga waktu dia di Pakistan. Beliau juga udah pindah ke Indonesia sekarang. Ngomong sama beliau, akhirnya ada keputusan saya mau ambil jurusan hubungan internasional di Universitas UIN. UIN Negeri. Syarif Hidayatullah di Fakultas FISIP, jurusan hubungan internasional. Udah gitu, udah saya mulai kuliah di situ sekitar baru jalan 1 semester. Ini agak menarik nih. Menarik apa aneh nih bilangnya. Jadi baru melanjutkan 1 semester, baru selesai 1 semester. IPK waktu itu bagus kok. Skornya nggak kayak ini anak baru gitu. Skornya juga bagus. Dan tapi ternyata selesai semester 1 ada kayak problem gitu. Bapak waktu itu lagi di Pakistan dan kita kan punya usaha di sini. Jadi kayak usaha gak ada yang jagain gitu. Banyak komitmen kita yang pending, banyak komplain, banyak masalah gitu. Jadi terpaksa saya harus berhenti dulu kuliahnya. Walaupun itu salah satu cita-cita saya, tapi kalau nggak dijagain bisnis kayak mubazir juga gitu. Iya benar. Karena kita kan lebih ke konvensional, kita harus kayak supervise langsung gitu bisnisnya. Kita nggak bisa ditinggalin gitu untuk kayak ada manajer yang handle. Kita harus langsung gitu. Turun tangan di situ. Langsung turun lapangan.
Nah, dengan hati yang berat saya ambil keputusan untuk berhenti dulu kuliahnya, terus melanjutkan dulu bisnisnya. Dan dari situ awal saya masuk ke dunia bisnis. Benar-benar serius. Gitu. Tapi luar biasa ya, maksudnya. Biasa. Ya dari sana kita tahu sendiri gimana kemudian memilih kuliah di Indonesia, pasti bukan sebuah keputusan yang mudah ya. Sulit dengan keadaan mungkin dia bukan orang Indonesia kemudian kuliah di Indonesia. Nah, bagi teman-temannya Malik nih yang dulu bertanya-tanya kenapa nih Malik kok tiba-tiba menghilang? Ya, ini alasannya sudah ada. Iya. Alasannya dijelasin. Udah tahuan ya sekarang ya. Bukan karena malas atau pingin kabur dari kuliah. Nah, ternyata punya alasan yang sangat mulia sekali. Iya, luar biasa sebenarnya di situ. Nah, ada hal yang menarik juga saya lihat. Gimana belajar bahasa Indonesia berapa lama berarti waktu itu? Waktu itu pertama masuk Indonesia sekitar 6 bulan udah mulai belajar, udah mulai komunikasi sehari-hari. Oke. Tapi kalau kita ngomong bahasa yang benar-benar profesional itu sekitar 2 tahun baru. Soalnya udah bagus banget. Lancar sekali udah bukan kayak orang dari Pakistan. Ya malah sekarang kadang kita klien-klien yang datang ke showroom kami sedang suka bilang ini kayaknya bukan orang Pakistan, bapak jangan bohong. Bisa lahir di sini begitu ya. Pikiran mereka satu, bapak lahir di sini, kalau enggak bapak benar-benar orang Pakistan. Saya wajah aja kayak orang sana. Oke. Nah, mengenai hobi ya kita betul. Menarik juga nih terdengar. Ada hobi yang menarik ini. Luar biasa. Malik ini hobinya apa tuh? Hobinya serem-serem sih. Jadi hobi favorit saya itu menembak. Tapi menembak dengan ada izin senjatanya, ada izin. Kita pergi berburu juga ada izin. Jadi semuanya legal, gak ada yang kayak ilegal. Dan itu saya melakukan khususnya di Pakistan. Kalau di Indonesia belum izin ya. Nanti kalau sudah jadi warga negara Indonesia, semoga aja diterima. Baru saya bisa ikut klub-klub syuting di sini dan bisa ikut berburu di sini. Ada, kalau saya dulu ingat saya pernah tugas di Kalimantan Barat itu. Itu kalau di sana memang salah satu hobi umum gitu ya, orang-orang Kalimantan itu memang nembak gitu. Kita pakai senapan angin di sana itu. Biasanya di engkol dulu kan. Nah, itu kita ke hutan juga nyari burung apa segala macam. Itu teman-teman mau balik yang kita juga di sana ya, hobinya itu salah satunya itu tuh. Sambil ke masyarakat juga kan kita menekan seperti itu tuh. Mungkin memang beda kalau yang biasa di kita mah kan ya senapan angin itu kan hanya senapan yang biasa aja. Memang dulu waktu Kalimantan kalau lihat banyak tuh yang bawa senapan angin dimodif jadi kayak sniper gitu. Ada buat skopnya gitu. Skopnya senjata angin juga ada di Pakistan juga banyak. Nah, itu enaknya dia gak perlu izin. Iya, kalau senapan angin. Sebetulnya emang. Cuma kalau itu bedanya kan kalau senapan angin mah kita misalnya mau nembak burung ya nunggu yang hinggap dulu berhenti. Kalau lagi terbang ya. Kalau yang api itu harus burungnya masih terbang kita bisa. Oke, Bro Siap juga punya ini hobi menembak hati wanita. yang sudah jadi istri saya. Oke. Berikutnya kita membahas keluarga, masalah keluarganya. Teman-teman sekalian ya, teman kita ini atau Malik ini ternyata sudah berkeluarga loh. Jadi alhamdulillah sudah berkeluarga. Jangan patah hati. Jangan patah hati. Nah, dan kita dengar ternyata luar biasa sekali ya terhadap keluarganya, bagaimana kebaikannya dan lain sebagainya, sayang cintanya kepada keluarga. Mungkin ada testimoni. Ya, kita dengerin dulu ya. Baik. Apa testimoni dari istri beliau. Kebetulan juga memang orang Pakistan dari Jerman. Dia orang Pakistan tapi lahir besar di Jerman. Oke. Nanti berbahasa Inggris ini kita dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anahil Malik. I'm wife of Malik Arslan Ahmed. We got married almost 2 years ago, and I know Malik as a very kind and polite man. He's a loving husband and takes very good care of me. He's very loving to my family and his family and to every other human being. Malik has a very big heart with love and respect for everyone.
He's very focused on his work, but he has always time for his family. He's really interested in social work and he tries to help out people whenever he gets the chance to. He's not only my husband, he's my best friend, and he's always there for me. Malik helps me out in every kind of situation whenever I need him, in the kitchen or in general tasks. He tries to take any kind of burden off my shoulders, and I'm very grateful for that. He's a selfless man. He respects the elder and loves the younger, and he always listens and cares. He's a wonderful human being inside out, mashallah. Masya Allah. Ada satu phrase yang saya senang itu ya dengar. It's not only my husband, tapi best friend. Nah itu. Coba mungkin Malik bisa cerita sedikit lah. Jadi inspirasi mungkin ya. Iya buat teman-teman lain. Gimana sih bisa begitu? Saya mau cerita tentang istri saya yang ini juga cerita yang luar biasa. Biasa kita lihat kan istri orang Jerman kan, dia lahir di situ, besar di situ. Waktu kita lagi pembicaraan jodoh gitu, sebelum tunangan, kita ngomong bahwa si Malik ini punya usaha di Indonesia, jadi nanti si istri juga pindah ke Indonesia. Nah di situ sebenarnya kalau kita lihat penghormatan yang sangat luar biasa, tinggalin negara seperti Jerman, terus pindah ke Indonesia. Begitu susah. Kalau mungkin saya ada di posisi dia, saya nggak bisa pindah negara gitu. Tapi saya sangat hormat dan sangat menghargai keputusan dia. Dia bisa tinggalin negaranya, tinggalin keluarganya, dan bisa pindah ke Indonesia. Dan kita seperti tadi, kita bertemanan juga, jadi dia juga my best friend gitu. Sangat penting gitu. Kita kalau hanya sekedar suami istri kayaknya nggak bisa terbuka gitu. Tapi kalau kita sudah anggap istri kita sebagai teman, itu luar biasa. Sebelumnya kita masih waktu baru nikah, kayak ada rasa kakunya. Dikit-dikit kita kayak jangan cerita ini ke istri, jangan cerita ini ke istri. Banyak tertutup gitu ya. Tertutup. Jadi kayak dalam hati itu kayak punya kesalahan. Begitu saya merasa terbuka dengan istri, sudah anggap teman, dia juga mulai ngerti. Pengertiannya sangat luar biasa. Nah, kalau kita sudah anggap istri kita sebagai teman dan istri juga anggap suaminya sebagai teman, itu hidupnya jauh lebih enak dibanding biasa. Luar biasa. Udah berapa tahun menikah? Kita sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Ini memang inspirasi juga ya buat teman-teman yang mau menikah, sudah menikah atau baru menikah ya. Ya, ini sebuah tips yang luar biasa menurut saya sendiri untuk berkeluarga. Jadi bukan hanya kita anggap itu ya istri atau ini saja, tapi teman nih, karena biasanya kalau dengan teman, dengan sahabat tuh bisa lebih terbuka dekat, gitu ya. Bisa lebih dekat itu. Sama ada yang unik mungkin nih. Yang saya dengar nih punya hobi masak juga nih. Oh iya, ini suami idaman ini. Istri pada senang kalau suami bisa masak. Betul. Karena senang masak dia. Senang masak dan ini kebetulan saya belajar masak ini waktu sebelum saya mulai kuliah di Indonesia. Saya sempat ke Australia juga. Ke Australia saya ambil kursus bahasa Inggris sambil belajar kebudayaan Australia dan belajar bahasa Inggris yang lebih bagus, lebih fasih. Nah, waktu itu saya tinggal sama teman-teman di satu rumah, kita house share gitu. Di situ saya belajar memasak. Karena di situ kita berlima dan setiap hari salah satu orang harus masak semuanya. Bergantian. Nah, itu saya telepon ibunya, video call. Nah, Bu, ini saya mau masak kari ayam hari ini. Gimana caranya? Jadi ini ceritanya dari situ saya belajar. Dan sekarang alhamdulillah udah jago. Masaknya lebih ke apa? Makanan Pakistan atau Europe? Saya sih lebih ke Pakistan. Kari-kari gitu. Sulit juga tuh, bukan gampang gitu. Kalau masak mie doang gampang. Kalau saya bisa lah masak rendang gitu, tapi bumbunya udah jadi. Kalau dengan makanan sendiri, dengan makanan di Indonesia gitu nggak ada kesulitan? Nggak ada sih sebenarnya. Waktu pertama masuk, pertama kali saya makan nasi putih dengan ayam,
rasanya kayak maaf ya kayak ini makanan orang apa ya gitu ya. Kalau kita kan ada bumbu-bumbu yang dimasak dulu warna-warni gitu. Ini kan nasi polos, nasi putih terus ada ayam goreng. Itu gimana cara makan? Terus itu diajarin waktu itu sama bapak, ambil nasi, ambil ayam, ada sambal, makan. Lama-lama udah terbiasa. Dan sekarang kalau saya ngomong makanan favorit saya di Indonesia ya itu nasi Padang. Itu memang agak-agak mirip dengan ya bumbunya kan kayak bumbu kan, kayak rempah emang. Dan makanan paling spicy. Iya. Itu dan kalau dilihat juga kalau ini kayak rendang itu ya makanan favorit di dunia nomor 1 kan ini ya. Termasuk kita. Jadi ini Bro Serang. Selama tinggal di Indonesia ya selama 7 tahun ini itu bagaimana cara adaptasinya Malik ini di Indonesia? Apakah ada kendala gitu ketika beradaptasi? Sebenarnya sih kalau saya ngomong jujur sampai saat ini nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah adaptasi kita lebih gampang ketika kita diterima sama orang-orang yang ada di sini. Sebelum kesini ada pikiran gitu kayak nanti saya diterima nggak di negara orang dengan teman-teman. Kalau di Pakistan sendiri saya punya lingkungan yang besar, teman-temannya banyak sekali. Apakah di Indonesia juga sama? Saya belum bisa bahasanya mereka, belum biasa dengan adat-adat mereka. Apakah diterima? Dan alhamdulillah diterima dengan senang hati. Saya lihat orang-orang Indonesia ini luar biasa, friendly banget gitu, dan punya toleransi yang tinggi. Jadi mereka nggak anggap kita kayak ini orang luar di negara kita, tapi anggap sebagai tamu dan menghargai dan hormat kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala apapun, dan adaptasi juga sudah senang tinggal di Indonesia, dan alhamdulillah punya rencana jadi pindah ke warganegaraan, jadi warga negara Indonesia. Mungkin tahun depan saya bisa ajuin, dan teman-teman mohon doa semoga dikasih. Amin. Ya memang ya kita sebagai orang Indonesia bangga juga ya. Juga gitu ya. Karena penting melihat budaya di kita. Ya ini sebenarnya budaya Indonesia yang sebenarnya yang bisa orang lain sendiri ketika melihat budaya Indonesia itu luar biasa gitu. Nah ini yang harus kita jaga itu kan sifat ramah, saling tolong menolongnya gitu ya mereka. Oke. Nah kita juga pengen tahu selama ini kan kayak tadi berteman dengan orang-orang Indonesia, selama ini juga banyak kayak teman-teman Malik juga kan di Indonesia, di teman kuliah, teman kerja dan sebagainya. Kita pengen tahu juga nih bagaimana testimoni dari salah satu temannya Malik di Indonesia. Ini orang Indonesia yang ngasih testimoni, mungkin bisa didengarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Saya direktur dari Sintesa Sinergi Solusi yang kebetulan juga teman dengan Pak Malik. Saya mengenal beliau 8 tahun lalu, cuma kita baru bisa ketemu lagi di 1 bulan terakhir. Alhamdulillah saat ini saya benar-benar melihat sosok Malik yang sangat menginspirasi untuk kaum muda. Giroh beliau mengenai syiar Islam di Indonesia sangat luar biasa. Keuletan beliau terhadap bisnis yang sedang dijalani saat ini juga perlu saya acungan jempol. Saya banyak belajar dengan beliau. Ya, dan disinggung masalah syiar ya. Iya, syiar Islam tadi. Itu gimana itu Malik? Itu Pak Fahmi ini juga orang yang luar biasa. Sebagai teman dia sering push saya untuk menjadi yang lebih baik. Dan bagaimana kita bisa memajukan sama-sama bisnis yang kita jalani sama-sama. Dan sering banget beliau jadi inspirasi buat saya, push saya untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi yang masalah syiar Islamnya kan tadi beliau sampaikan gimana Malik sendiri ya punya gairah sendiri mengenai agama lah, mengenai syiar Islam ini. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke rekan-rekan seperti apa, walaupun sekarang usaha ya kan nggak melupakan agamanya gitu. Ini yang harus ditiru nih. Nah jadi ini sebenarnya bulan lalu benar-benar masuk ke pikiran saya.
Malik ini jangan fokus ke bisnis saja, jangan hanya dunia aja. Kenapa nggak sambil Islam gitu? Agama kita yang begitu keren, seperti di sini Islam keren. Jadi kita mulai aktivitas yang terkait dengan Islam, dengan agama kita, dengan kebaikan untuk masyarakat. Jadi kita kemarin 3 hari yang lalu kita adain satu acara dengan tema berwakaf milenial. Di situ kita mengajak teman-teman anak-anak muda di Indonesia. Anak-anak muda ini nanti yang jadi penerus agama kita. Jadi kita mengajak teman-teman mengedukasi cara-cara berwakaf di Indonesia. Dan kalau kita dengar kata-kata wakaf kan kita pikirnya kita harus ada tanah dulu secara umum jadi masjid atau harus ada dana yang luar biasa baru ini. Ternyata gak begitu sulit kok. Kita juga bisa mulai dari hal yang paling kecil. Contoh kita beli satu sendal jepit, kita taruh di masjid. Orang yang berwudu pakai itu sudah wakaf, amal jari. Dengan hal-hal sekecil itu pun kita bisa beramal, bisa berwakaf. Masya Allah. Itu baru kita mulai satu dan kita ada planning lagi untuk collab dengan kayak kementerian untuk mengedukasi aja anak-anak muda supaya bisa beramal. Betul. Luar biasa. Hal yang kecil yang anak muda mungkin juga kalau berpikir wakaf harus punya uang banyak dulu baru bisa mewakafkan harta kita dan sebagainya. Ini dari hal yang kecil yang kelihatannya sepele ya, tapi itu justru akan melatih kita untuk beramal. Saya ingat beberapa saat yang lalu kita buat konten di web kita kan juga mengenai masalah perdamaian kan, gimana kita bisa membuat perdamaian itu dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang terdekat, baru di sana kita bisa berpikir untuk menimbulkan menciptakan perdamaian di dunia kan pada orang sekitar kita. Nah, kita sekarang masuk ke masalah ini nih, usahanya nih, bisnisnya Malik sekarang ini kan. Ini yang utama juga kan. Pasti bertanya-tanya ini kan. Usia baru berapa tahun sekarang? 25 tahun. 25 tahun sudah menjadi pengusaha sukses. Alhamdulillah ya. Ini bisa jelaskan dulu mengenai usahanya nih, seperti apa dari awal mula Malik tadi kan sudah tujuan karena tadi pas kuliah itu kan. Kemudian pasti banyak halangan, rintangan yang dihadapi. Itu gimana tuh melewati semua itu tuh? Jadi kita kalau pikir usaha dengan kata-katanya aja usaha, kita harus berusaha untuk membangun satu bisnis. Begitu juga dengan saya, begitu saya baru masuk banyak halangan. Justru kalau saya jujur banyak banget masalah-masalah atau kita bisa bilang banyak di seluruh bidang kayaknya harus butuh inovasi, harus ada strategi yang cocok dengan era sekarang. Karena bisnis itu dibangun oleh ayah saya. Beliau sudah kerja keras dan dari nol bikin sebesar ini. Kita alhamdulillah sudah ada 3 cabang, 2 di Jakarta, 1 di Palembang. Dan alhamdulillah saya bangga sekali bapak saya bisa membangunkan bisnis ini, yang beliau juga hijrah dari Pakistan ke sini, bangun ini dan serahkan kepada anak. Jadi biar anak yang lanjutkan. Nah, kembali lagi ke strategi. Bapak sudah melakukan yang beliau bisa. Sekarang waktunya si Malik ini melakukan yang Malik merasa harus melakukan. Nah, dari situ saya mulai strategi untuk promosi bisnis, mulai dari customer service, sering calling dengan customer gitu, harus dijaga itu. Dan pokoknya banyak hal yang perlu dirubah dan ada beberapa yang saya lagi kerjakan sekarang. Saya bertemu dengan beberapa tim untuk marketing strategi juga, karena itu sangat butuh, apalagi kalau kita ngomong kondisi saat ini lagi pandemi. Orang-orang nggak boleh keluar dari rumah untuk mencegah virusnya.
kenapa enggak kita yang bawa produk kita ke rumah mereka dari marketing online. Kalau kita keluar satu-satu kan udah gak zaman lagi ya. Jadi kita aja yang jemput bola gitu. Dengan strategi marketing yang perlu diadakan di waktu sekarang ini. Pasti lah yang namanya usaha saja sekali lagi ya banyak pengorbanan kan. Betul. Yang dirasakan gitu ya. Dan ya kadang-kadang orang seperti ini ketika usaha ya udah kita fokus usaha saja. Tapi kemudian ya udah apa yang dapat ya punya kita gitu kan, ya usaha gua ya punya barang gua ini kan gitu kan, ya kita nggak ngapain bagi-bagi sama orang gitu kan. Itu pemikiran yang sangat salah. Mungkin biasanya seperti itu karena merasa bahwa usaha yang kita dapatkan itu hasil usaha sendiri. Padahal kan sebenarnya apapun yang ada di dunia ini semua juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tangan Allah taala di situ kan. Ada kisah juga mungkin Malik mengenai hal tersebut. Iya, saya mau di sini mau mengedukasi teman-teman bahwa usaha kita itu jangan kita anggap ini punya kita sendiri, pemilik kita semua. Benar. Ternyata nggak, di situ ada hak untuk orang-orang yang di bawah kita. Dan kita harus keluarkan itu, wajib itu. Kita harus sering-sering kasih ke orang-orang di bawah kita, harus kita jaga perasaan mereka. Dan saya punya satu kisah yang menarik bagi teman-teman. Waktu itu ini nggak jauh sekali kisahnya. Baru COVID begitu mulai di Indonesia, pemerintah lagi mikirin lockdown, penjualan makin turun, toko juga dia harus ditutup, cuma buka satu pintu gitu. Waktu itu saya harus waktunya juga sudah bayar canda, jadi saya mau bayar canda waktu itu, tapi kayak nggak ada penghasilan gitu, bayar dari mana ya? Yang ada kalau saya bayar canda nanti gimana survive ke bisnisnya. Kondisi saat ini lagi susah. Nah di situ saya dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu klien masuk ke showroom, dia lagi cari karpet waktu itu. Begitu dia masuk, langsung dia pilih dari beberapa pilihan, dia pilih satu. Kita sudah deal. Dalam hati kayak ini kayaknya ada cerita yang menarik. Kenapa nggak tanya aja sama bapaknya langsung? Saya undang bapak untuk duduk untuk ngeteh di situ. Kita udah mulai ngobrol bicara. Saya tanya bapak itu, bapak bisa cerita nggak? Bagaimana bapak bisa masuk ke toko ini? Sedangkan kondisi kayak lagi tutup gitu, cuma buka satu pintu aja. Nah bapak itu cerita, katanya waktu saya lagi lewat. Kebetulan sih lagi cari karpet, tapi kayak lewat di depan toko kita itu kayak ada yang menarik gitu, ada yang tarik ke dalam gitu. Nah ini bapaknya ngomong sendiri, kayak ada yang menarik gitu, ada tarik ke dalam gitu, masuk. Nah saya percaya bahwa itu kekuatan dari yang Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu baru ambil keputusan, belum juga bayar. Baru ambil keputusan, saya harus bayar. Baru planning aja Allah sudah mengasih. Baru niat gitu ya. Baru niat sudah kasih. Dan sering sekali kalau pas saya bayar canda tepat waktu, ada aja yang masuk. Dan itu langsung ketahuan. Yang saya keluarkan ini sudah dapat kembali. Langsung balik lagi ya. Langsung balik. Dan baliknya juga 10 kali lebih besar. Masya Allah ya benar. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita yang generasi muda. Jadi kalau kita punya niat yang baik itu jangan ditahan-tahan, jangan kemudian kalau saya seperti ini misalkan pengen berkorban sudah punya niat, kemudian nanti aja dulu deh, dan masih ada kebutuhan yang lain. Itu Allah pasti akan justru mempersulit kita. Tapi kalau kita sudah punya niat, kemudian kita laksanakan kita putuskan kita harus begini, belum aja ngasih udah betul sekali dikasih pasti akan ada jalan. Ya itu karena keyakinan itu, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Taala itu tadi kan akan memberikan lagi balik kepada kita. Oke, nah kita di akhir pertemuan ini cuma ada satu hal nih. Apa tuh?
saya dengar beliau senang Oh iya, syair, nazem gitu ya. Coba nih Malik, karena kecintaan juga ke Indonesia kan. Nah, ada satu syair mengenai Indonesia kayaknya nih bisa disenandungkan gitu. Ini ceritanya waktu saya masih anak kecil. Jadi kita sering dengar di MTA nazam ini. Mungkin bisa saya langsung aja. Jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Cuman bisa segitu, tapi waktu itu dengan nazam itu kayak ada sesuatu yang panggil saya. Dimulai dari sana udah dituliskan. Ternyata benar. Saya dipanggil oleh Indonesia dan alhamdulillah saya sudah di sini, sudah senang, sudah melanjutkan bisnis. Dan alhamdulillah senang sekali di Indonesia, hidup di Indonesia. Alhamdulillah. Yang terakhir sekali mungkin bro, ada pesan-pesan mungkin dari Malik untuk rekan-rekan sobat keren di rumah mengenai inspirasi yang menginspirasi mengenai hijrah, pengorbanan, semuanya terserah. Bagaimana Malik? Baik, jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa hidup kalian masih susah, jangan khawatir. Itu mungkin ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bikin kita lebih kuat. Mungkin di masa depan ada kondisi yang lebih ketat dari ini. Jadi kita ini disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masa depan kita. Dan untuk teman-teman, karena saya juga di bidang bisnis, untuk teman-teman yang mau mulai bisnis apapun itu, mulai dari bisnis kecil, dari buka satu warung pun, itu juga butuh komitmen yang sangat luar biasa. Dan mungkin kalau teman-teman nanya saya, kunci bisnis itu bagi saya bukan kecerdasan, tapi kesabaran. Di suatu bisnis kita butuh kesabaran yang tinggi untuk melanjutkan bisnis dan untuk ambil keputusan-keputusan penting untuk bisnis. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke. Jazakumullah Hasan al-Jazaa. Nih Malik sudah hadir di saya studio. senang sekali dikasih kesempatan untuk hadir di podcast ini. Islamku keren, benar-benar keren. Roda nanti next bisa kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi soal apa saja gitu. Memang sebuah hal yang luar biasa ya ini, pelajaran buat kita semua ya bagi sobat keren di rumah, bahwasanya tadi disebutkan ya dimanapun kita berada, ini sebenarnya bukan hanya masalah orang datang ke Indonesia, tapi mungkin di antara sobat keren juga ada yang punya niat hijrah juga misalnya keluar, ya kalau sudah punya niat ya jalanin dan laksanakan secara positif gitu. Insya Allah Taala akan ngasih jalan, Oke. Baik, sobat keren di rumah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian di rumah untuk memulai hijrahnya, memulai usahanya, dan juga untuk lebih memikirkan masalah kerohanian juga, bukan hanya masalah-masalah duniawi. Sangat penting itu. Insyaallah. Demikian podcast kita pada hari ini. Islamku indah, Islamku damai, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.